Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Bintang Jana Sakti dari Prodi MTP 3A, nomor Taruna 2020-4107. Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan mengenai video YouTube yang dari channel Pak Fadli mengenai cara menghidupkan lokomotif DC203 simulasi PPI Madiun dan gunanya tombol-tombol yang ada di kabin tersebut. Yang pertama di sini terlihat cara untuk menghidupkan otomotif. Yang pertama yaitu dilakukan adalah ada engine control sweep, yaitu pilihannya ada start, run, isolate, dan start. Ketika untuk menyalakan lokomotif itu diarahkan ke start. Setelah start, di bawah situ ada perangkat baterai, dibuka terus dinaikkan. Setelah itu ditutup lagi, dan di bagian atas itu ada circuit breaker, ditekan, dibuka mulai kiri ke kanan, dinaikkan dari kiri ke kanan. Ya, ada 9 lah. Dan selanjutnya pompa bahan bakar ditekan. Nanti dia akan memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu dicek itu di atas itu di T200 sesuai dengan T200, tekanan oli 35 psi dan tekanan minyak pelumas 30 psi. Setelah itu bahan bakar tekannya 90 psi atau 436 kWh. Standar dari T200 itu. Setelah sesuai standar, maka lokomotif bisa dinyalakan dengan menyalakan tombol start, maka mesin akan berbunyi. T200 itu laporan harian lokomotif. Selanjutnya mesin sudah menyala. Tunggu sebentar sampai angin-angin terisi semua, karena sebelumnya itu angin-anginnya tidak ada, jadi tunggu sebentar untuk memasukkan angin untuk breaker. Yang ini ada merah itu MR, main reservoir, atau di antara 110 sampai 175 psi atau 7 sampai 5,5 bar. Dan yang putih adalah 3,5 sampai 5 bar atau 70 sampai 75 psi. PSI itu yang bagian luar 10, 70, 30 itu. Yang dalam itu tekanan bar. Sebelah kanannya itu ada merah itu untuk silinder bar dan putih untuk pipa abar. Dan itu adalah cylinder brake, dimana cylinder brake itu yang merah. Ketika posisi normal harus di 0, dan posisi tidak ngerem itu 0. Tapi kalau ngerem itu posisinya antara 3 sampai 5 bar, itu posisi ngerem cylinder brake. Remnya itu mengikat, yaitu antara 0 sampai 7 psi. Yang putih di pipa abar itu normalnya antara 4 sampai 5,5 bar. Ketika melakukan service brake itu yang putih turun menjadi antara 2,5 bar atau 2,5 bar.
dan yang merah itu 3,5 sampai 5 bar juga harusnya. Itu saat melakukan service brake. Atau dan yang kanan itu speedometer untuk mengukur kecepatan, dan sebelah kanan itu adalah load meter untuk menunjukkan putaran mesin. Ketika mesin mengawasikan throttle itu antara 0 sampai 6 itu yang semestinya atau yang normal. Tapi kalau lebih dari 6, 9 bahkan 12 itu maka akan terjadi pemutusan arus ke TM atau traksi motor ketika putarannya tuh besar, menghasilkan hot engine atau mesin yang panas. Yang kedua wheel slip, dan bisa PC open atau pemutusan arus, memberikan keamanan memutus aliran listrik ke TM, melakukan nanti emergency brake. Makanya ada sistem PC open untuk memutus aliran listrik ke bagian traksi motor dan engine, lalu setelah itu pengereman bekerja, emergency brake, kereta langsung berhenti. Untuk yang bagian ini yaitu dynamic brake. Throttle yang bawahnya adalah gagang reverse. Dynamic brake berfungsi untuk mengurangi laju lokomotif, dan normalnya itu TM berputar ke depan. Jika dynamic brake dinyalakan itu TM berputar balik, ya, dapat memperlambat lokomotif. Biasanya kalau di Pulau Jawa itu digunakan di tahap 2 yaitu lintas Bandung Cikampek dan Bandung Banjar, karena di sana ada treknya naik turun. Biar tidak selalu menggunakan service brake yang bisa mempercepat ausnya blok rem, maka dipakailah dynamic brake. Yang bawahnya itu throttle untuk menambah tenaga, bisa cepat. Semakin angkanya semakin besar, maka semakin besar tenaganya dan semakin cepat kereta tersebut. Yang kedua adalah gagang reverser untuk mengubah arah lokomotif, maju itu ke depan, mundur itu ke belakang. Untuk kabin ke sebelah itu kebalikannya, karena menghadap berlawanan. Nah, itu tombol klakson suling semboyan 35. Dan itu atas untuk rem rangkaian service brake yang saya pegang ini. Ketika lokomotif membawa rangkaian, yang digunakan adalah service brake yang atas atau automatic brake. Ketika lokomotif berjalan sendiri memakai yang bawah atau independent brake. Tetapi ketika membawa rangkaian dan kereta itu berhenti di stasiun atau parkir, dapat biar lokomotif itu tidak gelundung atau bergerak sendiri, maka independent brake juga digunakan. Lalu di situ ada ini switch, digunakan untuk ketika lokomotif menghubungkan dua traksi atau traksi ganda. Jika switch on, itu lokomotifnya berarti berada di depan. Jadi pengereman dikendalikan lokomotif yang ada di depan. Jika loko tersebut di belakang, switchnya berada di off, biar anginnya sampai ke rangkaian untuk pengereman. Selanjutnya ini adalah setup dynamic brake. Untuk normalnya setup ini posisi normal untuk memposisikan throttle itu di bawah. Tombolnya di bawah. Ketika diaktifkan untuk mengaktifkan dynamic brake itu ke atas. Jadi posisi throttle itu di 0, under atau 0, posisi normal. Baru dynamic brake itu bisa dinyalakan. Nah, diarahkan ke setup dulu. Dan tombol reverse itu dan gagang reversenya berarah ke arah kereta, yaitu ke depan. 1 kecil dan 8 semakin besar. Ini adalah tingkapan pemasir. Ini digunakan ketika terjadi selip, ditekan untuk mengeluarkan pemasir agar tidak selip. Selanjutnya ada tingkapan lonceng, yaitu untuk menyalakan lonceng.
pada saat kereta akan masuk ke stasiun. Tidak daripada membunyikan suling yang bisa mengagetkan penumpang, lebih baik lonceng untuk memberitahu bahwa kereta akan masuk ke stasiun. Bunyinya teng 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 teng. Ya, ini ditujukan untuk satu meja pelayanan dengan meja pelayanannya lainnya, indikatornya harus sama. Berarti itu normal. Ya, itu digunakan untuk mengaktifkan meja pelayanan, bisa berpindah pelayanan. Ini adalah gagang reverse ini. Ketika dimasukkan maka kabin aktif otomatis. Di lokomotif aslinya service brake itu hanya satu gagangnya. Ketika mau pindah posisi kabin ini, service brake harus diarahkan ke suppression dulu untuk menggulung angin. Selanjutnya handle off, selanjutnya dilepas ke atas dan dipindahkan ke meja pelayanan sebelahnya. Setelah itu dipasang di suppression release dan dimasukkan. Dan ini ketika masih di harusnya cuma satu, tapi kalau internal brake ini sudah paten, tidak bisa dilepas. Normalnya independent brake itu ke atas harusnya, dan ke bawah itu belt off untuk membuang angin. Itu masih ngerem itu, agar taktis pengeremannya di ke bawah, dibuang anginnya agar taktis pengeremannya. Ya, normalnya itu ke atas, itu berarti ngerem. Ya, kalau dirilis ditekan ke bawah terus naik lagi. Itu telepon untuk yang aslinya itu untuk PPK, berkomunikasi di PPK yang biasa. Kalau simulasi untuk instruktur. Ya, ini adalah deadman device, digunakan untuk sistem membaca kinerja masinis. Ketika sistem injak lepas dilakukan, maka mesin mendeteksi masinis masih bekerja. Tapi ketika tidak diinjak lepas atau truk diinjak terus, maka sistem membaca masinis tertidur, maka akan melakukan emergency brake, kereta lokomotif langsung berhenti. Polanya itu diinjak lepas, diinjak lepas, diinjak lepas, dan selang waktunya itu 50 detik. Ketika lebih dari 50 detik, bus akan bunyi, buzzer akan bunyi tit. Setelah 5-10 detik tidak dilakukan tindakan masinis dengan menginjak atau menekan tombol deadman device, maka emergency brake akan berfungsi. Kereta akan langsung berhenti. Itu gunanya deadman device. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan video mengenai itu briefing mengenai alur awal dinasan masinis. Yang pertama yaitu mulai dari lokomotif dingin, yaitu lokomotif sebelum dihidupkan dan dihidupkan, yaitu lokomotif yang berada di depo lokomotif. Yang pertama yaitu masinis dan asisten masinis datang paling lambat 45 menit sebelum keberangkatan kereta tersebut ke UPT Crew. Dan untuk lokomotif sendiri 2 jam sebelum keberangkatan harus sudah siap. Yang selanjutnya masinis dan asisten masinis ke UPT Crew untuk melihat papan pengumuman itu, pengumuman lintas, apakah ada taspat-taspat yang ada di papan pengumuman tersebut. Yang selanjutnya yaitu
masinis dan asisten masinis masuk ke penyelia untuk melihat jadwal dinasan dan pasangannya tersebut, pasangannya masinis atau pasangannya asisten masinis tersebut pada saat dinasan tersebut, lalu mengisi daftar hadir dan ditandatangani. Yang selanjutnya yaitu masinis dan asisten masinis mengikuti asesmen kesehatan, dan untuk yang mempunyai keluarga akan ada pertanyaan apakah Anda memiliki masalah keluarga atau tidak. Hal itu berguna untuk kesehatan mental masinis dan asisten masinis pada saat menjalankan lokomotif. Untuk yang selanjutnya, jika sudah dinyatakan sehat, masinis dan asisten masinis akan mendapatkan surat layak dinas dari pos kesehatan, lalu kembali ke UPT Crew untuk menunjukkan surat sehat, lalu masinis melakukan asesmen tujuh sebut, kecakapan, inventaris, pelengkap, dan siap dinas. Untuk kecakapan sendiri bisa itu ada SIM-nya atau surat izin untuk yang dari DJKA. Selanjutnya, jika sudah lolos semua, penyelia menerbitkan SPPD yaitu surat layak dinas yang dibawa petugas ke petugas daily check yang ada di depo. Selanjutnya, masinis, asisten masinis, dan petugas daily check yang ada di depo melakukan pengecekan bagian luar lokomotif terlebih dahulu, yaitu bumper, coupler, selang air, brake, air brake, rantai, lampu, dan lain-lain itu yang berada di depan lokomotif. Untuk yang di samping lokomotif bisa dicek bogi, bahan bakar, dan lain-lain. Untuk bagian atas biasanya bisa dicek untuk mesin dan penutup mesinnya dan lain-lain. Untuk selanjutnya, masinis dan asisten masinis masuk ke kabin untuk mengecek go no go item. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis menandatangani T200 atau laporan harian lokomotif. Yang selanjutnya, masinis mengecek pengereman, dan bila sudah pengereman normal, lanjut ke lokomotif siap langsir rangkaian yang ada di stasiun. Untuk selanjutnya, pergantian masinis yang ada di lintas, yaitu lokomotif dalam keadaan hidup. Ini biasanya terjadi di stasiun-stasiun besar atau stasiun yang biasanya digunakan untuk pergantian masinis. Untuk misalnya saya memberi contoh di Daupat Semarang, itu ada di stasiun Semarang Poncol, stasiun Tegal, dan di stasiun Cepu. Ya, untuk langkah-langkahnya sebenarnya untuk langkah-langkah awal sama, yaitu masinis dan asisten masinis datang paling lambat 45 menit, dan yang terakhir yaitu sama, penyelia menerbitkan surat layak dinas, dan bedanya surat layak dinas ini dibawa menuju ke ruang PAP untuk menerima lapka, lalu ditandatangani. Setelah itu, masinis menuju ujung peron kedatangan kereta tersebut untuk bisa dekat dengan lokomotif. Selanjutnya, kereta api sudah datang, masinis wajib berdiri di samping lokomotifnya. Untuk serah terima masinis lama tersebut memberitahu keadaan lokomotif tersebut apakah aman atau tidak. Jika sudah aman, maka serah terima masinis bisa dapat dilaksanakan. Selanjutnya, masinis yang baru dan asisten masinis yang baru masuk ke kabin untuk mengecek go no go item. Setelah semuanya dicek, setelah sudah diberi semboyan 404135, kemudian berangkat, masinis melakukan uji rem dinamis. Jika uji rem dinamis sudah lancar, maka kereta dapat diberangkatkan. Siap, terima kasih.